Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafa Salsabila Lutfi dengan NIM 1804-2106, jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baiklah, kali ini saya akan membacakan materi pada pertemuan kedua sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Materi pertama yang akan saya bacakan yaitu sistem komputer. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas yang menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Klasifikasi komputer dibagi menjadi dalam beberapa klasifikasi. Yang pertama itu berdasarkan jenis data yang diolah, yaitu komputer analog, komputer digital, komputer hibrid. Selanjutnya berdasarkan kemampuan komputer, yaitu small scale komputer, medium scale komputer, dan large scale komputer. Selanjutnya berdasarkan ukuran fisik, yaitu komputer mini dan komputer mikro. Selanjutnya berdasarkan bidang masalah, yaitu special purpose komputer dan general purpose komputer. Komputer bagi menjadi tiga bagian, yaitu hardware atau peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan sistem komputer. Yang kedua, software yaitu rangkaian prosedur dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu brainware, yaitu orang yang menggunakan komputer. Hardware terdiri dari input device, process device, dan output device. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar. Keterangan gambar data yaitu control unit digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. Kedua, ALU, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmetika. Yang ketiga, RAM, yaitu memori yang membaca dan menulis. Yang keempat itu ada ROM, yaitu memori yang dapat membacanya saja. Ini jenis-jenis RAM itu SRAM, DRAM, NVRAM, FRAM. Jenis-jenis RAM yaitu DROM, EPROM, triple EPROM. Control unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi aritmetika dan logik, yaitu memori CPU, ALU dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan menjadi tiga, itu control bus, address bus, dan data bus. Klasifikasi software terbagi menjadi pertama sistem operasi, yaitu perangkat lunak yang berhubung dengan pelaksanaan program dan koordinasi dari aktivitas sistem komputer. Selanjutnya bahasa pemrograman, bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program untuk melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Selanjutnya itu program paket, program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Sistem komputer atau operating system. Fungsi dasarnya yang pertama menjadwalkan tugas, yang kedua mengolah sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, yang ketiga menjaga keamanan sistem, yang keempat memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakaian, yang kelima penyimpanan catatan pemakaian, dan yang keenam menangani interrupt. Bahasa pemrograman, adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini yaitu bahasa tingkat rendah. Contoh bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua bahasa tingkat menengah yaitu bahasa C. Kemudian ada bahasa tingkat tinggi yaitu Basic, COBOL, Pascal, VLA atau ALGOL. Program paket yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktif perorangan. Contoh Lotus 123, The Best, dan WordStar. Brainware dikelompokkan menjadi tiga, yaitu operator, seorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikenal dengan seorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Yang kedua itu programmer, seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Selanjutnya sistem analis, seseorang yang bertujuan untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Mohon maaf jika ada keributan karena ada rumah saya di penyesalan. Selanjutnya itu instalasi komputer. Bisa dilihat pada gambar. Itu yang pertama itu ada peralatan input, ada itu keyboard, mouse, joystick, scanner, light pen, trackpad, touchscreen, magnetic INK, character reader, OCR, OMR. Yang kedua ada perangkat output, yaitu monitor, printer, dan plotter, proyektor, mikrofon. Selanjutnya ada peralatan input atau output, yaitu disk drive, tape drive, modem, Ethernet, PCMCIA, web, switch, print service. Input atau output card, SCII card, terminal, CD-ROM, CD-read and writer,
DVD-ROM, DVD read and writer. Yang keempat itu ada peralatan proses atau CPU, mainboard, I/O card, SCII card, VGA, prosesor, RAM, dan satu daya. Selanjutnya, yang kelima ada media penyimpanan data atau storage yang terdiri dari floppy disk, hard disk, tape, CD, DVD, dan flash disk. Monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Yang pertama dari sudut pandang tampilan, yaitu alphanumeric display dan graphic display. Yang kedua dari sudut pandang warna, yaitu monochrom display dan color display, yaitu CGA, IGA, VGA, CVGA, dan XVGA. Printer dan plotter. Hal yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Printer bagi menjadi 3 jenis, yaitu impact printer, non-impact printer, terminal printer. Perkembangan hardware. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah bentuk dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya yaitu ukuran fisik yang besar, kecepatan prosesnya lambat, cepat panas, membutuhkan listrik besar, menggunakan tabung hampa udara, memorinya menggunakan core storage. Hasil menggunakan bahasa mesin, menggunakan machine storage program. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1965 dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen ciri-ciri, yaitu komponen telah menggunakan transistor, ukuran fisiknya lebih kecil, prosesnya lebih cepat, tidak cepat panas, lebih hemat listrik, memori yang digunakan lebih besar menggunakan bahasa tingkat tinggi. Masuk ke generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini penyimpanan memorinya lebih besar dan diletakkan di luar. Ciri-cirinya yaitu komponen telah menggunakan IC, kecepatan prosesnya lebih cepat, menggunakan listrik lebih hemat, memorinya lebih besar, dapat menyimpan sampai ribuan karakter. Menggunakan penyimpanan luar dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming. Telah dibuat alat input-output. Generasi keempat yaitu 1970 sampai 1985 dibuat dengan menggunakan beberapa IC yang didapatkan. Ciri-cirinya itu telah menggunakan LSI. LSI dikembangkan menjadi VLSI. Chip yang digunakan telah berbentuk segi empat. Selanjutnya perkembangan software bahasa generasi pertama. Program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin, contohnya 1101.111.1.0.1.0.1.0.1.0 diartikan ADD. Bahasa generasi kedua, selain bahasa mesin masih ada bahasa rakitan yang biasanya dikenal bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disampaikan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Bahasa generasi ketiga, karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat generasi seperti COBOL, Pascal, BASIC. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Bahasa generasi keempat, pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan penggunaan pada proses pengambilan keputusan. Bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seorang programmer dalam membuat sebuah program seperti layaknya seorang pakar sistem. Komponen sistem komputer yaitu unit pemroses, CPU, main memory, perangkat masukan dan keluaran, interkoneksi antar komponen. Pemrosesor yaitu unit pemrosesor mengendalikan operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CU, register, berfungsi mengendalikan operasi komputer dalam pemrosesan data, menghitung operasi logik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dari memori dan mengeksekusi. Main memory berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatile. Memori dibagi menjadi dua, yaitu main memory, secondary memory. Perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan dan keluaran fungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Selanjutnya perangkat ini dibagi menjadi tiga, yaitu perangkat masukan, perangkat keluaran, dan perangkat pengendali. Interkoneksi antar komponen. Interkoneksi antar komponen, struktur dan mekanisme yang berhubungan antara pemrosesan memori, perangkat masukan, dan keluaran. Organisasi sistem komputer yaitu boot, penyimpanan data, register, change memory, random access memory, memori ekstensi, direct memory access.
Baiklah, itu materi pertama yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sistem komputer. Bismarck 1945, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan. Sanders 1985 mengemukakan bahwasannya komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat setelah dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, menghasilkannya output berdasarkan instruksi-instruksi yang telah tersimpan di dalam memori. Struktur komputer didefinisikan sebagai cara-cara dari tiap komponen saling berkaitan. Bisa dilihat seperti pada gambar di bawah ini. Fungsi komputer yang pertama itu input device, alat masukan, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Yang kedua, output device, alat keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mendapatkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluaran dapat berupa hard copy ke kertas, soft copy ke monitor, ataupun berupa suara. I/O ports, bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ALU dan CPU. Memori terbagi menjadi dua bagian, yaitu memori internal dan memori eksternal. Memori internal berupa RAM dan memori RAM dan ROM. Data bus adalah jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa satu bit data, maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidireksional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32, atau 64 jalur paralel. Address bus digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Selanjutnya, control bus. Control bus digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Perangkat input device, alat yang digunakan untuk menerima input dari luar sistem dan dapat berupa sinyal input atau maintenance input. Sinyal input dapat dimasukkan ke dalam sistem komputer. Maintenance input, program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Terminal berfungsi ganda sebagai alat input juga alat output dan dapat digolongkan non-intelligent terminal, smart terminal, dan intelligent terminal. Non-intelligent terminal hanya untuk memasukkan input dan menampilkan output, tidak bisa diprogram karena tidak mempunyai alat pemroses, juga disebut dalam terminal. Smart terminal punya alat pemroses memori di dalamnya sehingga input dapat dikoreksi kembali, tidak dapat diprogram oleh pemakai, hanya oleh pabrik pembuatannya. Intelligent terminal dapat diprogram. Peralatan yang berfungsi sebagai input terbagi dua, input langsung yaitu jika input yang dimasukkan langsung diproses oleh alat pemroses, tidak langsung. Input tidak langsung diproses melalui media tertentu sebelum diproses. Perangkat output. Output yang dihasilkan dapat digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu tulisan, image, suara, dan bentuk lain yang dapat dibaca oleh mesin. 3 golongan pertama adalah output yang dapat digunakan langsung oleh manusia, sedangkan golongan terakhir biasanya digunakan sebagai input untuk proses selanjutnya dari komputer. Peralatan output dapat berupa hard copy device, yaitu alat untuk mencetak tulisan dan image pada media keras seperti kertas atau film. Soft copy device, yaitu alat untuk menampilkan tulisan dengan image pada media lunak yang berupa sinyal elektronik. Selanjutnya, drive device atau driver, alat untuk merekam simbol dan bentuk yang hanya dapat dibaca oleh mesin pada media seperti magnetic disk atau magnetic tape. Printer dan plotter. Printer dan plotter adalah jenis hard copy device karena keluaran hasil proses dicetak di kertas. Itu memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran serta ketajaman hasil cetak. Untuk mencetak di atas kertas, dan ukuran yang sangat besar digunakan plotter. Monitor, jenis soft copy device karena keluarannya berupa sinyal elektronik, yaitu berupa gambar yang tampil di layar monitor. Memiliki berbagai ukuran layar dan berbagai tingkat resolusi yang menentukan ketajaman gambar. Central Processing Unit, CPU tempat
Pemrosesan instruksi-instruksi program yang terdapat pada komputer mikro disebut dengan mikroprosesor berupa chip yang berisi ribuan hingga jutaan IC. Contohnya seperti pada yang ada di PowerPoint ini. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali dan unit aritmatika. Di samping itu, CPU mempunyai beberapa alat penyimpanan yang berukuran kecil yang disebut dengan register. CPU atau unit kendali mengatur dan mengendalikan semua peralatan yang ada pada sistem komputer, kapan alat input menerima data dan kapan data diolah, serta kapan ditangkap pada alat output. Mengartikan instruksi-instruksi dari program komputer, membawa data dari alat input ke memori utama, mengambil data dari memori utama untuk diolah, mengirim instruksi ke ALU, membawa hasil pengolahan data kembali ke memori utama lagi. Kesimpulan tugas dari unit kendali ini adalah mengatur dan mengendalikan alat-alat input dan output, mengambil instruksi-instruksi dari memori utama, mengambil data dari memori utama, mengirim instruksi ke ALU bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, serta mengawasi kerja dari ALU, menyimpan hasil proses ke memori utama. ALU melakukan semua operasi aritmatika dengan dasar penjumlahan sehingga sirkuit elektronik yang digunakan disebut adder. Selanjutnya melakukan keputusan dari suatu organisasi logika sesuai dengan instruksi program. Operasi logika meliputi berbagai perbandingan dua operat dengan tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, dan lebih besar atau sama dengan. Memori ada 3 macam memori yang digunakan di dalam sistem komputer, yaitu register, main memory, dan secondary storage. Register itu alat penyimpanan kecil dengan kecepatan akses yang cukup tinggi yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses, sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di memori utama. CPU diibaratkan sebagai otak yang punya ingatan-ingatan atau register dan pengenalan organ tubuh. Program dan data diletakkan di memori utama yang diibaratkan sebagai sebuah meja. Program diproses melakukan satu persatu instruksi-instruksi yang ada di dalamnya. Instruksi tersebut dibaca dan diingat. Misalnya hitungan C sama dengan A tambah B. Hasil dari perhitungan ini dituliskan kembali ke meja. Setelah itu mungkin data program dan hasil disimpan secara permanen ke dalam lemari kabinet atau penyimpanan sekunder. Selanjutnya itu register, yaitu banyak register dalam CPU masing-masing sesuai dengan fungsinya, yaitu instruksi register yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang sedang diproses. Kedua, program counter PC digunakan untuk menyimpan alamat lokasi dari memori utama yang berisi instruksi yang sedang diproses. Selanjutnya, general purpose register punya kegunaan umum yang berhubungan dengan data yang sedang diproses. Contoh yang digunakan untuk menampung data disebut operand register, untuk menampung hasil disebut akumulator. Memori data register MDR digunakan untuk menampung data atau instruksi hasil pengiriman dari memori utama ke CPU atau menampung data yang akan direkam di memori utama hasil pengolahan oleh CPU. Memori address register MAR digunakan untuk menampung alamat, data, atau instruksi pada memori utama yang akan diambil atau yang akan diletakkan. Selain register, beberapa CPU menggunakan suatu change memory yang mempunyai kecepatan sangat tinggi agar kinerja CPU lebih efisien. Tanpa change memory, CPU akan menggunakan sampai data atau instruksi diterima dari memori utama atau menunggu hasil pengolahan selesai dikirim ke memori utama, baru proses selanjutnya bisa dilakukan. Dengan adanya change memory, sejumlah blok informasi pada memori utama dipindahkan ke change memory dan selanjutnya CPU akan selalu berhubungan dengan change memory. Selanjutnya itu memori. Register CPU berukuran kecil sehingga tidak dapat menyimpan semua informasi, maka CPU harus dilengkapi dengan alat penyimpanan berkapasitas lebih besar, yaitu memori utama. Ilustrasi sebagai sekumpulan kotak-kotak yang masing-masing dapat menyimpan sepenggal informasi. Ukuran memori dalam byte, misal 1 MB, 4 MB, 8 MB, dan seterusnya. Bentuk akses memori dapat diakses secara acak. Struktur RAM terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu input storage, yaitu digunakan untuk menampung input yang dimasukkan melalui alat input. Yang kedua, program storage digunakan
untuk menyimpan semua instruksi-instruksi program yang akan diakses. Selanjutnya, working storage digunakan untuk penyimpanan data yang akan diolah dan hasil pengolahan. Yang keempat itu ada output storage, digunakan untuk menampung hasil akhir dari pengolahan data yang akan ditampilkan ke alat output. Read-only memory atau RAM hanya dapat dibaca, tidak bisa mengisi suatu ke dalam RAM. Sudah diisi oleh pabrik pembuatannya berupa sistem operasi yang terdiri dari program-program pokok seperti program yang mengatur penampilan karakter di layar, pengisian tombol kunci papan ketik untuk keperluan kontrol tertentu, dan bootstrap program. Program bootstrap diperlukan pada saat pertama kali sistem komputer diaktifkan atau booting, yang dapat berupa cold booting atau warm booting. Instruksi-instruksi yang tersimpan di RAM tersebut microinstruction atau firmware dijadikan satu oleh pabrik pembuatannya. Isi dari RAM ini tidak boleh hilang atau rusak, bersifat non-volatile. Dimungkinkan untuk merubah isi RAM dengan cara memprogram kembali EPROM yang hanya dapat diprogram satu kali, EPROM yang dapat dihapus dengan sinar ultraviolet dan dapat diprogram kembali berulang-ulang. EEPROM dapat dihapus secara elektronik dan dapat diprogramkan kembali. Selanjutnya itu bus menghubungkan CPU dengan memori utama ataupun dengan alat input atau output. Bus antara CPU dengan memori utama diletakkan pada MDR, MBR, dan unit kendali dalam CPU dan disebut internal bus. Bus yang menghubungkan CPU dan I/O tidak dikatakan langsung ke I/O, tapi dilakukan melalui port atau di MA control atau I/O channel dan disebut external bus. Di dalam external bus, internal bus, terdapat data bus yang dihubungkan dengan MDR, address bus yang dihubungkan dengan IR, serta control bus yang dihubungkan dengan control unit. Pemrosesan instruksi, kumpulan dari instruksi disebut program. Instruksi yang dapat diproses oleh CPU adalah yang sudah dalam bentuk bahasa mesin. Tahap pertama dari pemrosesan suatu instruksi oleh CPU disebut dengan instruksi fetch, yaitu instruksi dari memori utama ke CPU. Tahap kedua disebut instruksi execute, proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah diambil dari memori utama dan sudah berada di IR register. Waktu instruksi, waktu untuk menyelesaikan tahap pertama. Waktu eksekutif itu waktu untuk menyelesaikan tahap kedua. Selanjutnya, total waktu untuk kedua tahap tersebut dinamakan dengan siklus. Pabrik komputer menggunakan kecepatan CPU berdasarkan lamanya melakukan satu siklus. Mesin diukur dengan satuan megahertz. Suatu pengukuran waktu yang disebut dengan clock akan berdetak untuk tiap-tiap siklus yang dilakukan. Bisa pemrosesan 16 MHz MHz, berarti clock akan berdetak sebanyak 16 juta kali tiap detiknya. Ide penyimpanan memori eksternal. Perangkat keras untuk melakukan operasi penulisan, pembacaan, dan penyimpanan data di luar komponen utama, floppy disk, hard disk, CD-ROM, DVD. Banyak berupa piringan, dikenal satuan rotasi piringan, RPM, rotation per minute. Makin cepat perputaran, semakin cepat waktu akses. Namun, bisa juga tekanan terhadap piringan sehingga makin besar panas yang dihasilkan. Memori eksternal memiliki alat baca dan tulis yang disebut hard disk dan side floppy. Piringan memiliki dua sisi head, side yaitu sisi 0 dan sisi 1. Kumpulan track yang sama dari seluruh head yang ada disebut silinder. Satu track dibagi lagi menjadi daerah-daerah lebih kecil yang disebut sektor. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan kata. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari penjelasan tadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terlebih dahulu jika ada kesalahan dan kekurangan dan kesalahan penyampaian kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.